Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memberi pesan kepada para pemainnya, jika main bagus saja tidak cukup lantaran yang terpenting adalah menang. Saya puas melihat penampilan tim. Tapi, saya bicara di antara babak tadi, main bagus saja tidak cukup, yang penting di sepak bola itu menang. Main bagus, tapi tidak menang untuk apa? Ucap Indra Syafri pada konferensi pers usai laga. Makanya saya bilang saya harus ganti kalian. Dua winger saya tarik keluar, saya masukkan satu striker dan satu gelandang, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, tambahnya. Miss Hilgers, yang baru saja dinaturalisasi menjadi WNI, diharapkan akan menjadi starter bersama JIZ dan Justin Hubner, saat tandang menghadapi Bahrain dan China pada lanjutan putaran ketiga Grup C Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Bek tengah berdarah Belanda, resmi menjadi warga negara Indonesia beberapa waktu lalu, memperkuat opsi pelatih Sintayong di lini belakang. Kehadiran Hilgers bersama Izes dan Hubner menambah kedalaman dan akan membentuk dinding pertahanan yang kokoh skuad Indonesia. Ini juga akan menambah rasa percaya diri para pemain lainnya karena di bawah Mister Adam Maarten Paes yang sudah kita tahu kehebatannya di dua laga sebelumnya. Dengan pertahanan yang lebih solid, Indonesia berambisi untuk memberikan perlawanan sengit saat menghadapi Bahrain, China dan sisa laga lainnya di Grup C. Coach Sintayong harus mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin jelang menghadapi Bahrain dan China bulan Oktober mendatang. Pada laga tandang nanti, nampaknya komposisi pemain bakal kembali berubah, menyusul dua nama baru masing-masing. Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders berpeluang diturunkan STY di Bahrain National Stadium dan Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Kehadiran Hilgers dan Eleanor Reijenders diharapkan akan menambah kedalaman dan kekuatan timnas Indonesia, sehingga bisa terus meraih poin di fase grup ini. Seperti diketahui, bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia dapat meraih 4 poin di 2 pertandingan saat lawan Bahrain dan China pada Oktober mendatang. Dengan rincian 1 menang dan 1 draw, syukur-syukur kita bisa 2 kali menang. Target tersebut tentu saja tidak berlebihan karena hitung-hitungan jika timnas ingin lolos ke babak selanjutnya, maka harus dapat poin minimal 15 poin dari 10 pertandingan. Nasionalisme seorang Maarten Paes tidak perlu diragukan lagi. Hal ini diungkapkan kiper FC Dallas tersebut baru-baru ini. Saya mencintai negeri ini walaupun saya tidak lahir dan punya darah atau turunan dari Indonesia. Saya sangat bangga bisa membela timnas Indonesia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini, ungkap Maarten Paes. Yang ingin saya capai adalah menempatkan Indonesia di peta sepak bola, kata Maarten Paes. Komitmen Maarten Paes tak diragukan lagi, ingin letakkan timnas Indonesia di peta sepak bola dunia. Ternyata gaji JIZ di Venezia lebih rendah dibandingkan pemain bintang Liga 1 Indonesia. JIZ memperkuat tim Liga Italia Serie A, Venezia. Ternyata gajinya tidak setinggi beberapa pemain di Liga 1 2024. Meskipun dia tampil impresif di lini belakang, baik bagi Venezia maupun timnas Indonesia, gajinya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pemain bintang dari liga domestik. Berdasarkan laporan, gaji JIZ di Venezia mencapai €3.666 per minggu atau sekitar 64,5 juta rupiah. Dalam setahun, total pendapatan JIZ di Venezia mencapai €190.422 atau sekitar 3,35 miliar rupiah.
Ternyata gaji JIZS di Venezia lebih rendah dibandingkan dengan pemain bintang Liga 1 Indonesia seperti Rizky Ridho. Nilai pasar Rizky Ridho pada Januari tahun 2024 mencapai 6,95 miliar rupiah dan diperkirakan ia menerima gaji tahunan sebesar 5,65 miliar rupiah. Fakta ini menegaskan perbedaan besar dalam gaji antara pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri dengan yang bermain di kompetisi domestik. Jika transfer JIZS ke Torino benar-benar terjadi, maka besar kemungkinan ia akan mendapatkan peningkatan gaji yang signifikan. Sebagai pemain baru yang bergabung dengan klub Serie A, Torino diperkirakan akan menawarkan kontrak jangka panjang yang tentunya lebih menguntungkan dari segi finansial. Media Belanda, Voetbal Premier, melabeli Miss Hilgers sebagai Sergio Ramos dari Indonesia dalam sebuah podcast bersama Mauro Zelstra. Dalam diskusi tersebut, ia berbincang dengan dua pembawa acara Voetbal Premier mengenai sejumlah pemain yang akan dinaturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Di antara pemain yang dibicarakan adalah Miss Hilgers dan Eliano Reijnders. Dalam salah satu bagian, Voetbal Premier menilai Hilgers sebagai Sergio Ramos dari Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano Reijnders adalah dua pemain terbaik. Kita tahu kualitas Miss Hilgers, dia layak disebut sebagai Sergio Ramos dari Indonesia, kata salah satu host dari Voetbal Premier. Sosok yang dinilai memiliki visi bermain kelas Eropa, sangat berbeda dengan pemain-pemain yang berkarir di liga lokal. Pria berusia 40 tahun itu secara khusus memuji kualitas Kelvin Verdong, sosok yang dinilai sangat mirip dengan Dani Carvajal di Real Madrid. Hamka terpukau dengan permainan Verdong yang paham cara membaca permainan, ia bahkan mengaku sampai hormat kepada pemain tersebut. Hal itu disampaikan Hamka Hamzah dalam podcast Bebas bersama Arya Sinulinga. Hormat juga sama Kelvin Verdong Pak, di mana-mana ada dia, seperti Dani Carvajal gitu kan, ucap Hamka Hamzah. Padahal badannya nggak begitu tinggi ya, sahut Arya Sinulinga. Visi misinya Pak, baca permainannya, bagus, jawab Hamka Hamzah. Meski memiliki postur yang tidak terlalu tinggi, Verdong mampu mengimbangi pemain-pemain yang lebih tinggi darinya. Hal itu terlihat ketika bermain melawan Australia, lini serang Socerus berpostur tinggi pun bisa kalah dalam duel udara dengan Verdong. Arya dan Hamka pun sepakat, Verdong memiliki timing atau pengambilan keputusan yang sangat baik. Kan kita lihat juga itu ada videonya, dia ngambil operan kop itu di atas lebih tinggi, padahal lawannya 2 meter tingginya, gila kan, kata Arya.